Tapi jika ketika sejak awalnya ikhlas, kemudian ada sesuatu yang menggoda dia dengan puji manusia, maka harus dilawan. Maka pertama memberikan solusi. Jika dia melawannya, maka benih-benih riaknya itu tidak dinilai, hilang. Tapi jika dia istislam, berserah diri, malah semakin tergoda dengan pujian-pujian itu yang bisa mengurangi pahala kesempurnaannya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan taufiknya kita dipilih menjadi hamba-hamba Allah dalam menjalankan ketaatan kepadanya, yaitu pada salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian atau berthalabul ilm. Dan kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya menjadi kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mengetahui tiga perkara ini dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua dan menjamin rizki kita semua, dan bahwasanya Ia tidak meninggalkan kami begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa yang mentaatinya, balasannya adalah ia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang menyelisihnya, mendurhakainya, kelak dia akan masuk api neraka. Maka poin pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya, Al-Khaliq. Dan tidak hanya menciptakan, akan tapi berikut juga Allah menyediakan nikmat-nikmat yang Allah sudah siapkan. Maka seorang hamba tidak akan terputus dari nikmatnya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan dan Allah siapkan rizkinya. Sebagaimana perjalanan kita dalam kehidupan. Sebelum kita hadir ke dunia ini, kita sebelumnya di alam rahim. Di alam rahim Allah berikan rizki selama 9 bulan atau kurang. Ketika selesai rezeki dalam rahim, kita keluar di muka bumi ini. Ketika kita dilahirkan pertama kalinya, kita pun demikian langsung mendapatkan rizkinya berupa ASI. Ketika rizki ASI kita sudah habis,
Allah gantikan langsung dengan rezeki yang lain, nikmat yang lain. Kita bisa makan nasi, kita bisa makan buah-buahan, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah siapkan. Selesai kenikmatan itu, selesai satu kenikmatan demi kenikmatan, sampai akhirnya kita pada batas akhir, yaitu ajal. Itu pun jika dia adalah orang beriman yang baik, ketika dia berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakhnya, itu pun Allah sudah siapkan dengan kenikmatannya. Maka alam barzakh atau alam kuburan kita raudhatun min riyadil jannah, sebagaimana nama masjid ini, Raudhatul Muttaqin, tamannya orang-orang bertakwa. Maka alam barzakhnya bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Oleh karenanya orang beriman yang baik ketika dia meninggal, sejatinya dia tidak terputus dari kenikmatannya. Justru apa? Berpindah kepada kenikmatan yang lebih afdol setelahnya. Apa itu? Surga. Meskipun dia belum bisa masuk secara langsung, tapi kenikmatannya sudah diperlihatkan. Dan dia tidak pernah kesepian, karena akan dibersamai oleh amalannya. Dan amalannya lah yang akan setia membersamainya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Ketika seorang hamba meninggal akan diikuti 3 perkara, 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amal solehnya. Setelah dikuburkan, 2-nya pulang. Istrinya pulang, anaknya pulang, sanak kerabat, handai taulan, saudara-saudara yang pulang semuanya. Dan juga hartanya pun kembali. Hartanya akan dibagi-bagi menjadi warisan, dan tinggal satu yang akan menetap bersamanya, yaitu amal solehnya. Setelahnya apa? Setelahnya dibukakan pintu menuju surga. Karena begitu indah dan nikmatnya dia melihat kenikmatan di surga dari raudhah min riyadil jannah, dari lubang ditujukan kepada surga, maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah. Karena kenikmatan ini begitu menggoda. Kenikmatannya menjadikan rindu. Maka bagi orang beriman, ketika dia meninggal, di antara sunnahnya itu disegerakan atau diakhirkan? Disegerakan. Kenapa? Karena dia sudah menunggu dengan kenikmatannya. Kalau orang yang fasik atau orang yang mujrim, yang banyak dosanya, disegerakan apa diakhirkan? Tetap disegerakan. Kenapa? Sebaik-baiknya tanggung jawab adalah ketika kita menyegerakannya. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, itu segera diselesaikan atau diakhirkan? Diselesaikan. Sebagaimana kalau kita punya hutang, kan tanggung jawab. Maka bagi orang yang berhutang agar menyegerakan pelunasan. Bahkan termasuk di antara bentuk kezaliman ketika seseorang punya hutang kemudian tidak segera diselesaikan. Matalul ghani dzulmun. Mengakhir-akhirkannya dari orang yang ada, sedangkan dia punya hutang, itu adalah bentuk kezaliman. Kembali kepada perkataan muallif, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kami begitu saja. Setelah Allah ciptakan, kemudian Allah siapkan rizki-rizkinya, kenikmatan-kenikmatannya.
Allah tidak tinggalkan begitu saja. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada kewajiban-kewajiban. Tidak. Akan tapi ada sebuah tugas, ada sebuah visi, misi, tujuan yang karenanya lah kita diciptakan. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah mengutus seorang Rasul untuk membimbing kita mana jalan menuju surga dan mana jalan neraka, mana jalan yang bisa menyelamatkan kita dan mana jalan-jalan yang bisa membinasakan kita. Maka barang siapa saja yang mentaatinya, kelak dia akan mendapatkan balasan surga, dan barang siapa yang mendurhakai, maka balasannya adalah api neraka. Dari sebagai bentuk keadilan Allah, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan adanya surga dan neraka. Manakah yang lebih adil? Ketika seseorang di dunia ini ada yang menjadi orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang taat, ada orang yang tidak taat. Kemudian selesai semuanya, di akhirnya tidak ada pengadilan. Atau setelah selesai semuanya ada pengadilan. Mana yang lebih adil secara logika, secara hati nurani? Pengadilan. Oleh karenanya di dalam surat At-Tin ketika menegaskan fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Allah mengatakan, maka apa hai manusia yang menyebabkanmu engkau mendustakan hari pembalasan? Kira-kira sebabnya apa? Apa alasannya? Ada manusia-manusia yang mendustakan hari pembalasan. Di antara bentuk mendustakan hari pembalasan, dia itu banyak dosanya, tidak banyak kebaikannya. Dia itu enggak taat sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kau katakan, bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Yaitu ketika Allah berbicara mengenai hari pembalasan, setelahnya langsung Allah tegaskan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Hari pembalasan dikaitkan dengan keadilan Allah. Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya di antara bentuk kemahaadilan Allah adanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, hai manusia, seorang rasul. Syahidan, yang tugasnya para rasul ini adalah syahidan, sebagai saksi alaikum, atas kalian. Maka di antara saksi-saksi Allah dalam kehidupan manusia adalah para rasul. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa Pak? Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun mendurhakai rasulnya, maka kami timpakan kepadanya dengan siksa yang sangat keras. Maka ayat ini satu sebagai kabar gembira. Allah mengutus orang rasul untuk menuntun manusia kembali ke jalan Allah.
Dan bagi siapa yang mendurhakainya, tidak mengikutinya, maka ingatlah, kelak Allah akan menimpakan kepadanya siksa yang keras. Baik siksa dunia sebagaimana Fir'aun, Allah binasakan dengan ditenggelamkannya ke dalam dengan air, Allah tenggelamkan dengan air di dalam laut. Dan sebagai pelajaran bagi manusia, Allah jadikan jasadnya Fir'aun itu akan senantiasa kekal ada di dunia ini sampai hari kiamat. Wa nunajjika bi badanika litakunu minhu ayah. Dan kami selamatkan badannya Fir'aun agar menjadi peringatan bagi seluruh alam. Jadi apa? Jasadnya Fir'aun sudah berapa ratus tahun? Ribuan tahun. Kita aja Hijriyah sekarang 1444 Hijriyah. Fir'aun jauh-jauh sebelumnya, sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi apa? Masya Allah, subhanallah, jasadnya Fir'aun sampai detik ini masih ada. Di antara tanda kemahakuasaan Allah menjadi pelajar bagi manusia setelahnya. Kisah-kisah Fir'aun, pelajaran-pelajaran dari kisah Fir'aun sebagai pelajaran bagi manusia. Siapa ingin selamat, maka ikutilah jalan para nabi, jalannya para rasul. Yang ingin Allah binasakan, maka ambillah pelajaran dari Fir'aun. Dan sedahsyat-dahsyatnya siksa dunia itu kecil. Makanya dalam Quran ketika Allah menyebutkan adab dunia, Allah mengatakan al-adabul adna, adab yang kecil. Adapun nanti di akhirat adalah al-adabul akbar, adab yang paling besar. Maka sedahsyat-dahsyatnya adab dunia itu sangat kecil. Tidak ada ukurannya dengan siksa di akhirat. Baik. Yang kedua yang harus kita ketahui juga setelah kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menjamin rizki kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa ada balasan yang baik maupun balasan yang buruk, tanpa ada tanggung jawab. Yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak ridha, Allah enggak ridha dan enggak suka apabila dia disekutukan dalam beribadah kepadanya, diikutkan yang lainnya. Allah tidak suka untuk diduakan, baik dengan menduakannya dengan seorang malaikat yang dekat. Dan malaikat yang dekat siapa? Yang dekat dengan sisi Allah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun seandainya dijadikan sebagai sekutunya Allah, Allah enggak ridha. Apalagi malaikat-malaikat yang di bawahnya. Wala nabiyyun mursal, bahkan seorang nabi yang diutus pun Allah tidak rela, tidak mau jika nabi-nabinya dijadikan sebagai sekutu dalam ibadah. Huwal ahad, huwa ahadul ahad, dialah Allah dan yang esa, satu-satunya yang diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah
fala tad'u ma'allahi ahada. Maka sesungguhnya masjid-masjid tempat bersujud itu adalah miliknya Allah. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah, memohon bersama Allah dengan yang lainnya. Surat Al-Jin ayat 18. Dalam perkara ibadahnya, menyembahnya, Allah tidak ingin, tidak suka jika dalam perkara ibadahnya ada yang lain yang diikutkan. Dan perkara ibadah banyak. Sholat, menyembelih, berdoa, dan yang lain-lainnya yang Allah tidak ingin dalam hal itu disekutukan. An-nafi' wad-dhar, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang kedua yaitu Allah menegaskan bahwa dia enggak ridha, enggak suka, enggak mau apabila ada seseorang yang diikutkan dalam perkara ibadah kepadanya, baik seorang malaikat yang dekat maupun seorang nabi yang diutus. Yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, siapa saja yang punya ketaatan kepada Rasulnya, totalitas dalam mengikuti nabinya, dan mengesahkan Allah, mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah, maka tidak boleh baginya bermualah, berloyalitas kepada orang yang dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapapun yang punya ketaatan kepada Rasulnya, yang mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak akan mungkin dia itu berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan seandainya yang memusuhinya adalah aqraba qarib, orang yang paling dekat dengan dirinya. Yang paling dekat dengan kita siapa? Dari manusia, yang dekat dengan kita siapa? Anak, istri, kerabat, dan yang lain-lainnya. Allah menegaskan dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah di ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati ada seorang kaum yang sifatnya yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika ada orang yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dia mencintai, memberikan mawaddah, kecintaannya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin didapati dalam hati seorang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu memberikan loyalitas, kecintaan seutuhnya kepada orang yang dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu, meskipun mereka itu adalah aba'ahum, bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, yang jika mana
bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka menyelisih Allah dan Rasulnya, maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin menaruh loyalitas kepada mereka. Dan didahulukan aba'ahum, bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, karena sesungguhnya biasanya orang ketika berbuat sesuatu yang sifatnya melanggar syariat Allah, seringnya berdalil dengan apa? Nenek moyang. Sering kan? Dan ini bukan sesuatu yang baru. Umat-umat terdahulu ketika mereka dicegah dari perbuatan kesyirikan, maka mereka mengatakan, wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati hal ini itu dari nenek-nenek moyang kita. Seringnya sebuah perbuatan yang salah, kesyirikan atau perbuatan yang menyelawan dari syariat, ketika dicegah, itu alasannya apa? Kan leluhur kita, nenek-nenek moyang kita seperti itu. Jadi seringnya apa? Dalam perkara-perkara hal kemungkaran, terkadang seseorang itu, bukan terkadang, seringnya berdalil dengan orang tua, nenek moyang, leluhur. Apakah seandainya nenek moyang mereka salah atau tidak mendapatkan hidayah, apakah masih pantas untuk diikuti? Yang kedua, abna'ahum, atau bahkan adalah anak-anak mereka. Dan kita ketahui bahwasanya di antara ujian dalam dunia, dalam kehidupan kita adalah anak-anak. Anak itu harus di bawah kontrol kita, kendali kita. Bukan sebaliknya, kita yang terkendalikan dengan anak-anak kita. Terkadang ada anak menjadi ujian dalam kehidupan. Gara-gara satu dan lain hal, orang tuanya kebawa. Gara-gara satu dan lain hal, orang tuanya tidak bisa berbuat yang semestinya. Kenapa? Karena kecintaan kepada anak. Kecintaannya berlebih kepada anak, sehingga apapun yang dilakukan demi anak. Ada anak-anak itu yang menjadi ujian. Dan ada anak-anak juga menjadi qurratu a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Au ikhwanahum, atau bahkan saudara-saudara mereka. Ketika ada saudara-saudara kita yang menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak pantas kita berikan loyalitas. Au ashiratam, atau keluarga besarnya. Tentunya ini dalam perkara din, agamanya. Dalam perkara kehidupan muamalah, ya kita sebagaimana seorang anak ke bapak atau saudara kepada saudaranya. Tapi memberikan loyalitas yang seutuhnya dalam perkara din, mendoakannya, memohonkan ampun kepadanya, maka tidak pantas. Allah mengatakan ulaika, orang yang melepaskan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Dia adalah orang yang benar-benar menjalankan loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Segala sesuatu yang bertentangan Allah dan Rasulnya, maka dia tinggalkan. Maka sebaliknya, siapapun manusia, siapapun orang yang dia itu tidak menentang Allah dan Rasulnya,
yang dia itu mentaati Allah dan Rasulnya, itu loh orang yang berhak mendapatkan loyalitas kita. Meskipun seandainya dia bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan keluarga besar kita, jika dia adalah orang yang menjalankan syariatnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang berhak mendapatkan loyalitas daripada kita. Yang jika seseorang tersebut mensifati dirinya dengan sifat tadi, bahwa loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah mengatakan mereka itulah yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan. Jadi iman yang sempurna adalah iman yang ketika kita memberikan loyalitas kita kepada orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga ukuran kita dalam perkara mencintai, berloyalitas, membela adalah kepada siapa yang dia itu mentaati Allah dan Rasulnya. Dan Allah tegaskan wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh min, dengan pertolongan dari Allah. Allah kuatkan dengan kekuatan dari Allah. Meskipun seandainya semua manusia memusuhi Allah dan Rasulnya dan dia seorang diri, meskipun dia seorang diri, Allah akan kuatkan. Karena sekuat-kuatnya orang adalah jika Allah menguatkan dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali mendakwahkan tauhid, dia seorang diri, dia, istrinya, dan Lut. Hanya 3 orang. Akan tapi bagaimana Pak Allah kuatkan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beribadah kepadanya, dalam berserah kepadanya. Allah kuatkan dirinya. Yang kalah tidak Allah kuatkan, mungkin dia gak akan mampu. Dia harus bertolak belakang, dia harus melawan arus. Dan dilakukan ini semua kenapa? Karena kita ingin menegakkan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Dan kabar gembira dari Allah, wa yudkhiluhum jannat, dan telah Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga tajri min tahtil anhar khalidina fiha, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi setelah perjuangan demi perjuangan, Allah berikan balasan, Allah berikan kabar gembira. Usahanya di dunia yang begitu luar biasa, kelak akan dibalas dengan surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho, senang dengan perbuatannya, dengan sikapnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan sikap dan prinsipnya bahwasanya loyalitasnya hanya diberikan kepada mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan dia berlepas diri kepada siapapun orang yang dia memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah orang yang paling dekat. Maka sikapnya Allah tegaskan radhiyallahu, Allah ridho. Allah seperti inilah yang Allah inginkan. Dan kelak nanti Allah berikan balasan yang menjadikan dia ridho kepada Allah. Di antara bentuk cinta yang utuh, jika cintanya yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Keridhaan yang sempurna adalah keridhaan yang jika Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Allah memberikan balasan kepadanya dengan surga dan dia senang dengan surganya itu.
Dan di antara cinta maupun ridho yang kurang adalah ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Maksudnya, misalnya Pak, kita diundang ke sebuah pesta. Ketika kita hadir, kehadiran kita tidak disenangi. Kira-kira rasa yang kita rasakan ketika hadir itu nyaman atau tidak nyaman? Yang penting kenyang ya. Saat yang lain disambut dengan ahlan wa sahlan, selamat datang dengan meriah gitu kan. Dia datang nggak ada yang menyapa. Diundang ya. Kira-kira rasanya gimana Pak? Berat. Meskipun kita disuguhi makanan, kita disuguhi minuman, tapi apa? Iya. Kalau tahu kayak gini nggak jadi datang saya. Makanya Pak, ayatnya itu mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha, senang. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Allah tegaskan ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan tentaranya, keluarganya Allah. Ala inna hizballah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah humul muflihun. Merekalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka Pak, di antara poin yang bisa kita ambil, perkara al-wala wal bara. Kepada siapa kita berloyalitas dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Itu perkara apa? Perkara prinsip, identitas, perkara akidah kita. Yang sikap tersebut mendatangkan ridhonya Allah dan kita pun akan senang dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ingin dikuatkan oleh Allah dalam beragama, maka dia harus memberikan loyalitasnya hanya kepada orang beriman dan melepaskan bentuk sebagai sikapnya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian al-mu'alif mengatakan i'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah memberikanmu jalan yang lurus li ta'atihi, dalam ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millatu Ibrahim. Ketahuilah sesungguhnya al-hanifiyah, jalan tauhid, jalan yang lurus adalah millah, agamanya Nabi Ibrahim. Millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Dan kita ketahui ya, tidaklah ada agama-agama di muka bumi ini pasti menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Agama-agama samawiyah seperti apa agama samawiyah? Nasrani, Yahudi yang mengeklaim bahwa kita ini adalah agama samawiyah. Kalau selain itu ya musyrik, tidak menjadi pembahasan kita. Maka semua agama samawiyah itu mengeklaim dia adalah di atas milahnya Ibrahim. Dan siapapun agama samawiyah yang dia itu menghina Nabi Ibrahim atau tidak mau dengan Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim melainkan dia telah apa? Membodohi dirinya sendiri. Dalam surah Al-Baqarah.
Kenapa orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang membodohi diri sendiri. Karena semua agama samawiyah sumbernya dari Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelahnya tidak ada nabi-nabi yang ada di muka bumi melainkan nasabnya dari jalur keturunan nasabnya Nabi Ibrahim. Agama Yahudi, meskipun sebetulnya Yahudi itu bukan agama, penamaan. Apa agamanya? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Demikian pula dengan Nasrani. Nasrani bukan sebuah agama, tapi penamaan, penisbatan. Adapun agama adalah Islam, berserah diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Yahudi dibawa oleh siapa? Yahudi dinamakan dengan Yahudi karena dinisbatkan kepada anaknya Nabi Yakub. Salah satu dari anak Nabi Yakub bernama Yahuda. Nabi Yakub punya 12 anak. Di antaranya yang besar adalah bernama Yahuda. Maka setiap orang yang berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya siapa? Nabi Yakub, maka dinamakan dengan Yahudiyun. Dan Yahuda anaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub anak siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, aku katakan safiha nafsa. Orang ini membodohi dirinya sendiri. Kenapa? Berarti dia tidak tahu, tidak mengetahui nasab sejarah para nabi dan rasul. Orang Nasrani yang menisbatkan dirinya pengikut setia Nabi Isa alaihissalam dinamakan Nasrani karena ucapan mereka ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya surat As-Saff ayat terakhir, ingatlah ketika Isa putra Maryam mengatakan man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Qalal hawariyun, berkata para hawari, yaitu para pengikut setianya, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Maka al-hawariyun, para pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Sehingga apa? Dinisbatkan penamaan Nasrani kepada para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Yang Isa anak siapa? Maryam, dari keluarga Imran. Jalur nasabnya itu kalau diurutkan kembali kepada Ishak. Dan Ishak laki-laki anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka barang siapa yang mencela prinsip akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini orang bodoh. Tidak tahu sejarah silsilah para nabi. Maka millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam anta'budallah wahdah, engkau beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, mengesahkan Allah, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan demikian itulah Allah perintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk itu. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam segala ibadahnya. Sebagaimana zat Allah itu esa, maka esahkanlah Allah dalam segala ibadahnya. Allah menegaskan dalam firman surat Ad-Dariyat 56,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mereka beribadah kepada, menyembah. Sebagaimana zatnya Allah itu esa, maka esa karena Allah dalam semua ibadahnya. Qul huwallahu ahad. Zatnya Allah al-ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan ketika menegaskan dirinya yang Maha Esa, di dalam surat Al-Ikhlas Allah menggunakan lafaz ahad. Dalam bahasa Arab ada kalimat wahid. Satu berapa bahasa Arabnya? Wahid. Atau ahad. Bedanya kalau wahid, lafaz wahid itu bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dipecah dan berurutan. Wahid, 1, 2, isnain, 3, salasah. Lafaz wahid itu bisa ditambah, wahid, zaid, wahid, 1 tambah 1, 2, atau dikurangi, dan juga berurutan. Tapi kalimat ahad adalah sebuah angka yang tidak ada urutannya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, dan nggak bisa dibagi. Orang Arab tidak akan mengatakan ahad, zaid ahad, enggak ada. Ahad itu berdiri sendiri, tidak ada urutannya. Ahad, isnain, enggak ada. Masih luar biasa. Sampai untuk menegaskan tentang dirinya yang Maha Esa, Allah menggunakan lafaz ahad. Karena kalimat ahad ini tidak ada urutannya. Ahad itu enggak ada dalam bahasa Arab. Atau ditambah ahad, zaid, ahad, itu enggak ada, enggak akan terucap dari lisan orang Arab. Tapi jika wahid, nah ini ada. Ada urutannya. Wahidun 1, isnani 2, ada urutannya. Dan bisa ditambah, bisa digunakan dalam pengurangan, bisa digunakan dalam pembagian. Sehingga orang Arab kalau sudah mengatakan ahad-ahad, orang musyrik itu udah langsung bingung dia. Kenapa? Kok hanya ada satu Tuhannya? Oleh karenanya kalau kita baca sirah, ketika Bilal bin Rabah itu dihukum, dicambuk, disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy, oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Setiap dipukul bilang apa? Ahad, ahad. Itu semakin dikerasin cambukannya. Dan kata Bilal, setiap aku kali dicambuk oleh mereka ketika mengucapkan ahad, ahad, maka apa? Semakin aku keraskan ahad, 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 sampai yang mencambuk itu capek. Jadi yang capek bukan Bilal, tapi yang mencambuk itu sampai capek dengan diri sendiri. Dan lafadznya yang dilafadzkan oleh Bilal adalah ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sampai lafadz yang Allah pilih itu bukan wahid tapi ahad. Yang dengan satu ayat saja itu meruntuhkan semua keyakinan manusia yang ada, yang salah. Dengan satu ayat saja Allah meluruskan keyakinan orang Yahudi yang menyeleweng, keyakinan orang Nasrani yang salah, dan secara umum keyakinan orang-orang musyrik. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzairin ibnullah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, Allah katakan qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ketika orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara Isa ibnullah, ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah, enggak, qul huwallahu ahad. Ketika orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak,
Allah katakan qul huwallahu ahad. Jadi dengan satu ayat saja Allah telah meluruskan keyakinan umat manusia yang salah. Makanya surat Al-Ikhlas luar biasa. Disebutkan dalam hadis, ta'dilu sulusal Quran. Membacanya itu sebanding dengan sepertiganya Quran. Dan para ulama berbeda pendapat. Ini sepertiganya dalam pahala atau dalam isi. Ada yang menegaskan sepertiganya karena isinya. Dan Al-Quranul Karim itu mencakup satu perkara akidah, syariat, dan muamalah. Maka sepertiga itu adalah tentang akidah, tauhid. Dan itu diwakili dengan surat Al-Ikhlas. Atau yang menegaskan bahwasanya membacanya itu pahalanya sepertiga Quran. Meskipun kalau kita baca sepertiga Quran ya lebih besar daripada Al-Ikhlas, tentunya lebih istimewa. Kan tapi dengan sepertiganya sudah mewakili daripada sepertiga Quran. Kan dalam kisahnya ada seorang sahabat ketika dia menjadi amirus safar, ketua rombongan. Setiap kali dia diminta sebagai imam, karena dia suara yang paling bagus. Dan bahwasanya menjadi imam adalah amirnya. Jadi kalau amirus safar, ketua rombongan ini suara yang bagus, maka dia jadi sebagai imam. Setiap imam yang dibaca surat Al-Ikhlas. Surat subuh Al-Ikhlas. Salat maghrib Al-Ikhlas. Salat isya Al-Ikhlas. Kira-kira Pak, kalau imam kita subuhnya Al-Ikhlas, maghribnya Al-Ikhlas, isyanya juga Al-Ikhlas, ketika kira-kira jam yang terpikir di jamaah Pak, hafalanya cuma Al-Ikhlas. Laporlah sama ketua DKM, Pak DKM, ini imam kita gimana sih kok yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Maka DKM yang baik itu tidak langsung menyalahi imamnya, tapi yang dipanggil dulu. Kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dulu orang musyrik. Yang orang musyrik dulu banyak Tuhan-Tuhannya, banyak Tuhan yang disembah. Setelah aku masuk Islam, aku mendapati Tuhan itu hanya satu. Itu apa? Aku mendapati kebahagiaan, ketenangan yang luar biasa yang belum aku pernah dapati ketika aku menjadi seorang musyrik. Manakah yang lebih tenang keadaannya, Pak? Satu orang dimiliki satu tuan dengan satu orang karyawan dimiliki 10 tuan. Satu ART, asisten rumah tangga, itu kerjanya hanya pada satu majikan. Dengan satu ART, dia itu kerja 10 majikan. Kira-kira mana yang lebih tenang keadaannya, Pak? Pak, satu punya 4 atau satu punya 1? Mana yang lebih tenang? Halo? Satu punya 1 atau satu punya 4? Alhamdulillah. Bu, satu punya 1. Hah? Diumpetin katanya. Tanyakan kepada yang sudah. Tentunya satu punya 1. Maka dia bilang, ya Rasulullah, aku dulu orang musyrik. Tahulah orang musyrik kan, banyak Tuhan-Tuhannya. Ada Tuhan siang, Tuhan pagi, Tuhan malam, Tuhan musim ini, Tuhan itu. Pusing dah. Ketika aku mendapati yang esa luar biasa, sehingga apa? Aku sangat cinta, sangat suka dengan surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Adkhala
hubbuka iya adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas karena sebab tadi, bukan karena pendeknya. Rasul mengatakan adkhalakal jannah, menjadikanmu sebab masuk surga. Jadi ibu-ibu kalau punya bapak-bapak ya, punya suami yang sering baca surat Al-Ikhlas, mungkin sebabnya karena tadi kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas, bukan karena pendeknya. Ya, cuma kalau jamaah saya nggak tahu. Ini yang mana? Karena pendeknya atau karena maknanya, Pak? Tapi saya yakin, Pak, soal maknanya kan. Wa makna ya'budunallah, wa makna ya'budun, dan makna mereka beribadah dalam surat Ad-Dzariyat tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada-Ku. Makna ya'budun, mereka beribadah, ay yuwahhidun, yaitu mereka mengesahkan Allah. Maka perkara yang paling agung dalam perkara agama, sebelum sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, adalah tauhid, mengesahkan Allah. Sebagaimana Allah esa dalam dzatnya, maka esahkanlah Allah dalam segala ibadahnya. Ketika engkau beribadah sholat, maka sholatmu tidak kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita zakat, sedekah, maka tidak ada yang kita harapkan dari pujian para jamaah kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita umroh atau haji atau berkurban, maka tidak ada yang kita inginkan dari pujian manusia kecuali hanya dari Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan, ada tanya jawab. Tafadhol, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan kalau beribadah jangan menyekutukan dengan sesuatu. Saya sering dengar, mari kita baca dengan barokah Fatihah, itu menyekutukan atau tidak? Jadi bisa diberi contoh yang tidak menyekutukan seperti apa, yang menyekutukan seperti apa, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam berdoa ya, yaitu apa? Kita bertawasul atau apa? Berdoa dengan keberkahan Al-Fatihah. Maka dia bukan termasuk syirik. Dan para ulama berbeda pendapat ya, mengenai tentang perkara yaitu bertawasul dengan Al-Fatihah. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak. Maka bukan perkara sesuatu yang syirik atau sesuatu yang dilarang. Adapun perkara yang sifatnya contoh ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Misalnya ketika dia berkurban ya, kita harus tahu apa itu ibadah. Sifatnya ibadah. Kalau dalam perkara muamalah tidak ada masalah. Dalam perkara muamalah tidak ada masalah. Yang kita bahas adalah perkara ibadah. Apa di antara ibadah, Pak? Sedekah, berkurban, takut, cinta. Sifatnya adalah yang sifatnya ibadah, baik ibadah lahiriah ataupun ibadah batiniyah. Contoh, ketika dia berkurban, maka berkurbannya tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia berkurban ingin mendapatkan pujian dari manusia, berarti apa? Dalam kurbannya dia mengharapkan apa? Penilaian dari manusia. Yang seharusnya yang dia tujukan hanya kepada Allah. Manusia itu memuji atau tidak, itu tidak menjadi urusan. Tapi misalnya dia berkurban 7 ekor sapi di Masjid Raudhatul Muttaqin. Ternyata DKM-nya menyebutkan, alhamdulillah ini jamaah kita si fulan kurban 7 sapi. Alhamdulillah, amin ya. Amin ya.
Itu sapi. Disebutkan namanya, tapi apa? Dia sebetulnya nggak mengharapkan. Mau dipuji atau enggak itu nggak menjadi pembahasan. Ternyata dipuji. Dan ternyata banyak orang yang tahu, akhirnya memuji dia. Maka apa? Bukan menjadi sebuah kesyirikan, karena tujuannya untuk Allah. Atau busyra ajilah ya. Terkadang ketika kita berbuat kebaikan, itu Allah balas segera di dunia. Berbuat kebajikan, terkadang ketika kita berbuat kebaikan, yang kita harap apa? Di sisi Allah. Dan itu apa? Kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid ketika kita beribadah hanya kita mengharapkan balasan dari Allah, ridhonya Allah kita cari. Kalau misalnya berkorban Pak, satu sapi 7 orang, kemudian waktu hari pemotongan itu disebut namakan satu, itu masuk riya. Pertama tadi, perkara ikhlas itu di mana, Pak? Di hati. Dan kalau dia menyembunyikan amalannya, itu yang terbaik. Di dalam perkara amalan adalah menyembunyikan. Intukhfuhas shadaqat fa ni'mahi. Jika engkau menyembunyikan ibadah sedekah, itu yang terbaik. Tapi jika engkau memberikannya, kemudian apa? Engkau memberitahukan kepada yang lain, itu juga baik. Tapi apa? Menyembunyikan lebih baik. Maka jika disebutkan dan dia tidak punya sesuatu keinginan riya, dia tetap ikhlas, tetap dihukumi ya baik. Disebutkan namanya misal, karena DKM harus dokumentasi misalnya si fulan. Nah, tidak riya, karena perkara hati. Nah, itu yang harus dilawan. Maka para ulama ini, jika sejak awal dia berkurban ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka ini tertolak amalannya. Jika bangga, ya, maka nanti Pak, jika sejak awal dia itu niatnya untuk Allah, kemudian dipanggil namanya tidak pengaruh. Oh ternyata dipanggil namanya ada kebanggaan, dipuji manusia, oh mulai bangga, apalagi waktunya pas mencalek, ya kan? Maka apa? Ketika muncul kebanggaan, mulai ada bisikan-bisikan riya, kemudian dia lawan dengan istighfar, ya Allah, dengan dia lawan, maka benih-benih riyanya tidak menjadi sesuatu baginya. Tapi jika apa? Jika dia niatnya ikhlas, kemudian ketika disebutkan namanya timbul kebanggaan dengan dipuji-puji, maka apa? Ini yang bisa merusak. Gugur secara utuh tidak, tapi bisa mengurangi daripada kesempurnaan sedekahnya. Makanya apa? Yang menjadi ukuran adalah sejak awalnya. Jika sejak awalnya dia ikhlas, insya Allah apa? Selamat. Tapi jika ketika sejak awalnya ikhlas, kemudian ada sesuatu yang menggoda dia dengan puji manusia, maka harus dilawan. Maka pertama memberikan solusi. Jika dia melawannya, maka benih-benih riyanya itu tidak dinilai, hilang. Tapi jika dia apa? Istislam, berserah diri, oh malah semakin tergoda dengan pujian-pujian itu yang bisa mengurangi pahala kesempurnaannya. Dan perkara ikhlas atau riya itu di mana Pak? Di hati. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Oleh karenanya nanti ketika di akhirat, di persidangan akhirat, ya mengapa? Allah datangkan 3 orang. Seorang mujahid yang mati di medan perang, syahid. Dan orang pembaca ahli Quran. Dan ketika ada orang yang dermawan, ahli sedekah, Allah datangkan. Hei seorang mujahid, dulu engkau berjuang dengan gagah, dengan berani. Karena siapa engkau?
Si mujahid mengatakan, karenamu ya Allah. Kenapa? Allah tunjukkan pahalanya besar sekali orang yang mati syahid. Untukmu ya Allah. Dan ketika Allah bertanya, a'lam bihi, Allah lebih tahu dengan keadaan hatinya. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, bohong kau. Sesungguhnya Pak, engkau ketika berperang, berani berperang, engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Faqad qil, sungguh apa? Engkau sudah mendapatkan pujian-pujian itu. Akhirnya ditarik, dicemplungkan ke dalam api neraka. Yang kedua, wahai ahli Quran, untuk siapa engkau membaca ayat-ayatku? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Karena diperlihatkan pahalanya menggudang orang ahli Quran. Dan Allah beritahu dengan keadaan hatinya. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau menjadi ahli Quran karena disebut seorang qari, seorang yang fasih. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian itu. Langsung diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, seorang yang dermawan, ahli sedekah. Allah tunjukkan pahalanya, ini pahala sedekahnya. Untuk siapa engkau bersedekah dulu? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Wa huwa a'lam bi, Allah lebih tahu dengannya. Allah mengatakan, sungguh ketika dulu engkau bersedekah, engkau mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Faqad qil, sungguh telah engkau dapatkan. Kemudian ditarik, kemudian langsung diseret ke dalam api neraka. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, ketika beliau meriwayatkan hadis ini sampai pingsan beliau. Kenapa? Sangat takut, khawatir daripada penyakit kemunafikan, penyakit riya, penyakit tergoda dengan pujian manusia. Maka mudah-mudahan kita semuanya dalam beribadah senantiasa kita bisa menjaga keikhlasan kita. Ya. Kita bisa perhatikan pahala-pahala besar mati syahid. Apa balasan mati syahid, Pak? Apa balasan mati syahid? Masuk surga tanpa hisab. Kedua, bisa memberikan 70 syafaat untuk keluarganya. Yang kedua, dinikahkan dengan 72 bidadari. Hah? Kalau istrinya Pak, ratunya. Jadi secantik-cantiknya, seheboh-hebohnya seorang bidadari, itu akan lewat dengan istri. Jangan khawatir. Dan ketika nanti seorang suami punya banyak istri di surga, itu tidak ada rasa kecemburuan di antara para istri. Kenapa? Karena Allah sudah cabut namanya cemburu, jealous. Itu sudah tidak ada, Pak. Aman misalnya. Pahala mati syahid saja yang menggudang begitu besar, Pak, itu tidak bernilai. Haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan. Kenapa? Salah niat. Ini kan luar biasa. Makanya Pak, perkara yang sangat harus kita perhati adalah perkara ikhlas. Dan ikhlas itu buah dari tauhid. Orang itu akan benar-benar ikhlas dalam ibadahnya ketika dia punya kemurnian dalam tauhid. Apalah nilai manusia dibandingkan apa? Keridhaannya Allah. Kita semua Pak, kalau meninggal, orang-orang yang dulunya memuji kita itu sangat cepat melupakan kita. Yang dulunya mungkin dipanggil namanya Pak Haji, Pak apalah gitu. Ketika sudah mati, masih dipanggil Haji, Pak, mana mayitnya? Hah? Misalnya Pak Haji Rahmat misalnya. Ada? Oh, apa Pak? Pas orangnya ya. Saya tadi mengarang-arang Pak. Apa? Gak sengaja Pak. Ganti namanya deh, Pak Haji Ahmad.
Ada juga? Ada ya? Ya nggak apa-apa lah. Contoh kan, ini Ahmad tetangga saya maksudnya. Hah? Pak Ketua Jenderal Haji Ahmad itu ketika hidup, ketika sudah dimasuk dalam keranda, kata Pak Imamnya Pak Agus, mana Pak Haji Jenderal Ahmad, apa mana mayatnya Pak? Nama hajinya hilang, nama jenderalnya hilang, nama kebesarannya hilang. Yang dipanggil apa? Mana jenazahnya? Mana mayitnya? Padahal baru mati, belum dikuburkan. Apa pelajarannya Pak? Seandainya kita mengetahui betapa cepatnya manusia melupakan nama kita, tidak pantas kita mencari-cari gila dengan pujian dari mereka. Dan mencari pujian dari manusia, mencari keridoan manusia itu gila Pak. Ridhon nas ghayatul la tudrak. Mencari pujian, keridoan dari semua manusia itu nggak mungkin dicapai. Sebuah tujuan yang mustahil untuk dicapai adalah mendapatkan semua pujian dari manusia. Dan seandainya mereka memuji kita di dunia, ketika kita mati nggak akan dipuji lagi. Terus apa yang kita mau banggakan dari pujian manusia? Baru mati saja, baru mati belum dikuburkan, masih basah. Itu apa? Kita nggak akan dipanggil dengan Pak Jenderal Kiai Haji. Enggak, langsung mana jenazahnya, mana mayatnya, masuk ke keranda. Sehingga Pak, hanyalah yang akan menggembirakan kita adalah apa? Amal soleh. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunia. Harta, anak-anak, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi amal soleh yang kekal itu yang terbaik. Dan sebaik-baiknya harapan dan balasan adalah amal soleh kita yang kita titipkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang akan setia dengan kita. Kalau sudah masuk ke dalam kuburan, nggak ada yang akan bersama kita. Istri pulang, atau suami pulang, anak-anak pulang, harta pulang. Hanya amal soleh yang setia membersamai kita. Maka menjadi pesan yaitu khairuz zat at-taqwa, sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita, kehidupan akhirat, kehidupan dunia, kehidupan alam barzah adalah amal soleh kita. Salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, itu yang membanggakan. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala miswab. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Dan semoga masjid ini sebagaimana namanya Raudhatul Muttaqin, sebagaimana menjadi raudhah tamannya orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan semua kegiatan kita di masjid ini nanti juga menjadi raudhatan min riyadil jannah di alam barzakh kita. Wallahu ta'ala miswab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.